kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Lebih lanjut, pemohon alias Peggy Setiawan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung dan berdomisili di... Oke teman-teman, tadi sudah lihat ya cuplikan kasus yang lalu lah, yang sudah lewat. Kasus Peggy Setiawan pada kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mungkin ya memang sudah, saya tahu sudah diputus bebas dan bebas dari tahanan Polda Jawa Barat. Tapi ada beberapa unsur yang saya cukup mengganjal ya. Kita lihat dulu. Memang betul, langkahnya benar sekali apabila ada aparat atau yang tidak sesuai dengan prosedur hukum harus di pra-peradilan sesuai dengan pasal tunggu sebentar, pra-peradilan itu ini dia. Pasal 77 KUA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 77 pra-peradilan. Di sini bisa dilihat. Pra-peradilan pasal 77. Yang menjadi permasalahannya adalah ganjal bagi saya. Oke, kita simak dulu. Ini kita dengarkan ucapannya. Siapa itu Peggy Setiawan? Kita dengarkan dulu. alias Peggy Setiawan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung dan berdomisili... Jelas ya suaranya. Peggy Setiawan adalah kuli bangunan yang ada di Kota Bandung. Pertanyaannya adalah, berapa advokat yang dia pakai untuk membela Peggy Setiawan? Ini di sini saya punya data yang saya ambil dari Google. Nanti ini di pause dulu, kamu semua bisa lihat data di Google berapa jumlah advokatnya. Mati dulu. Kita lihat tadi kan bekas salinannya ada di Google. Saya bacain lagi. Peggy Setiawan didampingi oleh tim kuasa hukum dari beberapa kantor hukum, garis bawahi, di antaranya kantor hukum Irfa Abdullah Ahmad Effendi. Berarti mereka bukan LBH, bukan lembaga bantuan hukum, yang arti swasta. Berarti swasta itu tidak disubsidi oleh negara. Garis bawahi. Yang kedua, Peggy Setiawan memiliki total 74 pengacara yang mendampinginya, di mana 22-nya diantaranya tergabung dalam tim pra-peradilan di Negeri Bandung. Sorry banget kalau saya jadi advokatnya pihak kepolisian. Tadi depan jelas ya, dia bilang apa? Peggy Setiawan adalah seorang kuli bangunan yang ada di Bandung, dan dia memakai jasa advokat, ya bukan LBH, berarti swasta berbayar. Kamu tahu gak sih bayaran advokat satunya berapa satu orang? Mau tahu bayaran advokat berapa? Ini akan dimatikan, saya tampilin lagi gambaran umum bayaran advokat di Indonesia. Kalau mati dulu. Kamu udah lihat ya, satu advokat itu, untuk jasa advokat itu di pengadilan umumnya ya, di pengadilan agama sekitar 8 sampai 25 juta. Di pengadilan negeri 10 sampai 50 juta. Itu jasa advokatnya doang loh, jasa yang ibaratnya kalau aku yang terima doang. Di luar biaya operasional, ongkos lah segala macam, klien yang bayar. Satu advokat. Terus yang kedua, biaya panjar pengadilan.
di Indonesia mau beracara tuh memang bayar, dan di daftarnya tuh ya tetap bayar, karena kan pakai e-court pun apa namanya nggak gratis, dan resmi kita bayar di bank seperti itu. Apalagi ada namanya sukses fee, contoh kayak tadi advokat Peggy Setiawan berhasil membebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat, berarti bebas demi hukum. Dan mereka setiap orang berhak mendapat sukses fee. Sukses fee aku bacain ya. Sukses fee adalah persentase yang biasanya ditentukan antara advokat dan klien, umumnya sekitar 5-20%. Satu advokat 5-20%. Terakhir, biaya pembuatan somasi peringatan tertulis ya. Pembuatan somasi itu kurang lebih biayanya sekitar 5 jutaan, sekitar 1,5-5 jutaan. Ayo pakai logika. Kuli bangunan, kita ngomongin di Jakarta aja ya. Jakarta sama Bandung sama-sama kota besar. Itu saya sempat tanya kepada apa ya, yang kerjanya di kuli bangunan, dan itu ibaratnya bukan kenek ya, itu Jakarta tuh sekitar 100 sampai 150. Kita ambil yang paling kecil 100 deh. Berarti kalau dia sebulan itu kurang lebih sekitar 3 juta, beneran? Bener gak? 3 juta. Kamu tau gak sih, satu advokat tuh, tadi diuraikan ya, biaya jasa advokat, karena kemarin itu Peggy Setiawan itu pidana, jadi kan masuknya pengadilan negeri. Umumnya ya saya tahu satu advokat itu sekitar 20 juta satu orang. Satu orang advokat tuh 20 juta. Kalau tadi kita cuplikan tadi, Peggy Setiawan memakai 74 advokat. Oke, kita hitung. 74 kali 20 juta sama dengan 1,480 miliar. Satu miliar 480 juta dibagi 100.000. Saya mau tahu dia kerja harus berapa hari. Dia harus bekerja untuk bayar 74 advokat, itu totalnya selama ada itu aja 14.800 hari. Kalau dibagi 1 tahun sama dengan dia 40 tahun lebih bekerja total semuanya, nggak dipotong makan dalam 41, kurang lebih 41 tahun. Kuli bangunan mana yang sanggup bayar advokat 74 orang? Kuli bangunan mana yang gajinya sehari bisa berkat 7 juta, 8 juta? Hai, jujur lah, gak usah intrik-intrikan lah. Gak usah kuli bangunan. Nggak ada kuli bangunan yang sanggup bayar 74 advokat. Buat makan aja susah. Gak usah pura-pura lah. Saya tuh kadang apa ya, dari advokat di yang di Polda itu, aduh, pura-pura nggak tajem nanyanya, atau pura-pura ini intrik-intrikan. Mana kuli bangunan sanggup? Dan dia tidak pakai LBH loh, jelas tadi dia pakai ini kuasa hukumnya yang swasta, kuasa hukum kantor hukum dari Irfai Abdullah dan Muhtar Effendi, swasta dibayarin oleh klien dananya. Uang dari mana? Ya itulah yang kadang kemarin pas ada kasusnya itu, pas dengar kabar Peggy Setiawan dewas, aduh ini presiden buruk bagi negeri ini ya. Tapi nasi sudah jadi bubur kita jadi bubur ayam, ya sudahlah. Yang penting ini buat edukasi bagi masyarakat. Jadi bayar advokat itu nggak murah. Coba kuli bangunan mana yang saya bilang yang sanggup bayar 74 advokat, sedangkan satu advokat aja 20 juta. Itu 20 juta adalah koruptor garis bawahi
Kalau dia mendaftar itu dari mulai tanda tangan surat kuasa sampai dengan putusan pengadilan negeri. Dia penjara, bebas atau apa, tapi pengadilan negeri. Tapi dalam proses dia berjalan tiba-tiba dia mau pra peradilan, bikin surat kuasa baru, tanda tangan, duit lagi. Jangan kamu pikir bayar 20 juta terserah mau sidang ke sana. Enggak, hanya pada negeri. Kalau Pak peradilannya bayar lagi. Bisa itu enggak 24 itu kali yang tadi kita 1,48 1.440 juta. Itu khusus buat ke pengadilan negeri doang. Kalau dia peradilan nanti kali 2. Beli bangunan mana yang sanggup bayar sampai 2 miliar lebih? Ya, susah saya bicara kalau semuanya sudah udah nggak usah nanti kena panas sama baik. Ya sudah dipikirkan saja, tolong. Kalau memang seandainya kuli bangunan bisa sekaya itu, ngapain kita kuliah? Mendingan kita semua rakyat jadi kuli bangunan, sanggup bayar 74 advokat, satu advokatnya 20 juta. Ya udah, kalau kamu butuh advokat atau konsultan hukum, WA di sini booking waktu, dan ada emailnya. Dan kembali lagi ya, saya kuliah fakultas hukum bayar, pendidikan advokat bayar, ujian advokat bayar, pelantikan pesumpahan bayar. Jadi kalau bertanya pro bono atau minta gratisan, kami advokat bukan makan dari hasil doa surat Yasin dibacain kita kenyang. Kita belum beri beras dan duit. Terima kasih. Sampai jumpa di kasus berikutnya.